Shalom. Shalom. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Shalom. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada siang hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah, Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Bahkan orang tua yang single parent, Engkau boleh berkati ya Tuhan. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini, tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah iman percaya kami ya Tuhan, Engkau punya waktu yang ajaib untuk menolong setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan segenap hatimu, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama. Waktu Tuhan
Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Inilah iman percaya kami itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menolong hidup kami. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan masih ada bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup menolong setiap kami. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sambil bangkit berdiri, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Waktu Tuhan
hari yang indah ini ya Tuhan, kami terima kuasa-Mu tercurah bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Yesus lepaskan. Bahkan yang butuh jalan keluar, siang hari ini ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, hanya Tuhan Yesuslah penolong kami yang setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dengan imanmu sama-sama katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Engkau lebih tahu Tuhan. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus penolong yang setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk apapun yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan punya waktu yang indah untuk menolong setiap kami. Kami sudah menyembah Tuhan. Siang hari yang indah ini kami siap bersorak, melompat, bersukacita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama yang bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama yang siap memuji nama Tuhan. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu Tuhan. Kasih senyum untuk kanan kiri depan belakangmu. Katakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Angkat suara kita bersama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hati
yang selalu ada bagi setiap kita. Tuhan yang selalu menolong setiap kita. Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus. Boleh lebih keras lagi siang hari ini umat Tuhan. Angkat suaramu. Tuhan yang ajaib. Semua. Tuhan yang menolong hidupku. Sambil kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama umat Tuhan. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Lebih lagi diberikan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Yesus. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Katakan, jiwaku ditebus olehnya. Yang disayang Tuhan, yang dimerdekakan Tuhan, yang ditebus oleh karena keselamatan dari Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Masih semangat muji nama Tuhan Yesus yang hari ini, amin. Yang percaya kita akan berjalan dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tinggi tangan kita siang hari ini. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama buat Tuhan Yesus. Satu pujian lagi. Kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita melompat sama-sama. 1, 2, 1, 2, 3, go. Mari gerakan badanmu buat Tuhan. Angkat suaramu, kita bersorak-sorai buat Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Angkat tangan kita panggil namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lebih dahsyat. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia yang memegang setiap hidupku. Mari serahkan hidupmu sama Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Siang hari dipanggil namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Kita puji namanya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Come on. Sebab sukacita kami berasal dari Bapa-Mu, maka kami mengembalikan pujian syukur buat Tuhan Yesus. Katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja. Mari diberias lebih keras kita puji namanya. Hanya Kau Tuhan,
kamu sama-sama buat Tuhan Yesus. Sebab kuasa Tuhan tercurah bagi setiap kita siang hari ini. Sampai kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Ku kan berjalan dari kemuliaan bersama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan sahaja. Syukur kami sahaja. Kasih tepuk tangan sekali ke atas kepala kita sama-sama umat Tuhan. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama buat Tuhan Yesus yang hari ini. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Seberapa banyak yang bersuka cita siang hari ini, boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kasih kemuliaan sorak-sorai lebih lagi di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Bapak saudara sama-sama sebelum kita mau diberkati lebih lagi lewat dan kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar, kita akan terima. Terlebih dahulu sama-sama umat Tuhan kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Hidup Menuruti Perkataan Allah. Bapak saudara jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Kita hidup bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan karena kekayaan yang kita miliki. Tidak ada sesuatu hal yang bisa kita andalkan supaya kita bertahan dalam hidup. Kristus mengorbankan dirinya supaya kita hidup. Artinya hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Mata dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Bukan hanya pada berkat-Nya saja ya, tetapi pada Tuhan pribadi, Tuhan Yesus pribadi. Mengarahkan pandangan kita, hati serta pikiran kita hanya kepada Tuhan adalah dengan belajar dan hidup di dalam firman-Nya selalu. Maka kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik. Kita setia selalu kepada Tuhan sebagai hamba. Kesetiaan adalah aspek penting dalam kehidupan beriman. Sebab kesetiaan adalah hal yang Tuhan cari dari kita. Karena orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bagi orang yang hidup menuruti firman Tuhan, tujuan utama adalah menyenangkan hati Tuhan. Sebab fokus hidup kita bukan lagi untuk hal-hal duniawi, tetapi kepada yang di sorga. Mari kita selalu belajar dan berusaha mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan, untuk kita bisa masuk dalam tujuan Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Untuk video selengkapnya khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat selengkapnya Bapak Ibu Saudara saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan siang hari ini kita mau dengar, kita mau terima suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji bagi seluruh jemaat Tuhan di siang hari ini. Suara Gembala edisi Minggu 8 September 2024 dengan tema Semuanya Milik Tuhan. Kita masuk di Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Cepat atau lambat, suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau selalu berjaga-jaga, senantiasa hidup dalam pertobatan dan tidak jatuh dalam dosa, agar suatu hari kelak kami semua diundang pesta di sorga, selama hidup di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, semuanya milik Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari semuanya milik Tuhan. Yang pertama, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan, maka hiduplah melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Roma 14 ayat 8 dan 1 Korintus 10 ayat 31. Setiap kita adalah milik Kristus, hidup dan mati kita milik Tuhan. Setiap perbuatan kita harus
dipertanggungjawabkan kepada sang pemilik, yaitu Allah. Untuk itu, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Allah mau kita lakukan. Dalam segala hal yang kita kerjakan, hendaknya untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6. 2. Sebagai milik Tuhan, kita harus menjauhi yang Allah tidak ingin kita lakukan. 1 Petrus 2 ayat 11, juga dalam Roma 1 ayat 6 dan 7. Sebagai milik Tuhan, hendaknya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah dan tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Kita dipanggil, dipilih, serta dijadikannya menjadi orang-orang Kristus, men of God. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas oleh darah Yesus dan kita dijadikan orang-orang kudus. Untuk itu biarlah hidup kita selalu mewarisi cara hidup Yesus. Sebagai milik Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bertindak, berkata, dan berpikir seperti Yesus. Pikiran kita, pikiran Yesus, berkata dan berpikir kudus seperti Tuhan Yesus. Galatia 2 ayat 20. 3. Yang kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat yang ke-1 dan juga ayat yang kedua. Tuhanlah yang empunya seisi dunia ini. Dia yang menciptakan dan dialah yang berdaulat atasnya. Kita harus menyadari bahwa kita hanyalah penata layanan yang diberi mandat untuk mengelola bumi dan isinya. Bumi ini dan isinya milik Tuhan, bukan milik kita. Pemahaman ini akan membuat kita hidup dengan cara yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendugakan hati Engkau dan tidak mendugakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, boleh jadi kekuatan bagi setiap kita yang menerima, setiap kita yang mendengarkannya di siang hari ini. Tiba saatnya, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita kembali umat Tuhan. Tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Sikapkan hati kita, sikapkan diri kita kembali dalam sikap menyembah Tuhan di siang hari. Tutup matamu, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan Yesus juga beri di tengah-tengah kami. Saat kami datang menyembah Tuhan, saat kami datang memuji nama Tuhan Yesus. Biarlah kami sadari itu semua karena kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan bagi setiap hidup kami. Dan di saatnya Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, berkati setiap kami, urapi setiap kami, ubahkan, tegur setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang akan terima kebenaran firman Tuhan, setiap kami yang dengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan ubahkan setiap kehidupan kami. Tuhan bentuk, bahkan Tuhan kuatkan setiap kami Bapa. Berkati, urapi hamba-Mu Bapak Jeffrey Alfuan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus lewat kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu dari mimbar yang kudus ini Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Ajar setiap kami Tuhan Yesus, agar setiap kami boleh cakap menjadi pelaku firman. Dengan hati bersyukur yang buka hati kami untuk kami diberkati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin.
Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kasih, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Yang mau diubahkan menjadi baru oleh firman-Nya Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan pujian ini sama-sama. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Terima kasih buat kesetiaan Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Sambil tutup matamu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu,
sambil tutup matamu lebih lagi umat Tuhan. Karena karena kekuatanmu ku dijadikan. Bangkitkan imanmu dengan rasa syukurmu. Karena kasih-Mu, diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu ku dijadikan. Sekali lagi Tiberias. Karena kasih-Mu, sambil angkat tangan kita dua-dua. Karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu ku dijadikan. Karena kekuatan daripada-Mu, karena kekuatan-Mu ku dijadikan. Angkat tinggi tangan kita umat. Karena kekuatan-Mu ku dijadikan baru. Sekali lagi kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena kasih-Mu kami hidup, karena kasih-Mu kami boleh berada sebagaimana kami ada siang ini Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan segenap hati kami datang beribadah kepada Tuhan. Karena kami perlu Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami raih firman-Mu Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Maka hari ini Tuhan, dengan iman penuh kami imani firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan membawa berkat, damai sejahtera. Firman Tuhan menjadikan kuasa, tanda mujizat di tengah hidup orang percaya. Dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat lepas, yang kekurangan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus ada limpah berkat, damai, sukacita dari kerajaan sorga. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus kami dan keluarga. Darah Yesus tutup bungkus tempat ini, juga jemaat yang di live streaming. Dalam nama Yesus, maka tutup bungkus setiap kata kalimat lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah mendatangkan berkat bagi kami semua, bahkan juga memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dengan iman percaya. Semua yang diberkati, yang disayang Tuhan, mari bersama-sama dengan sukacita. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Terima kasih semua teman-teman yang melayani. Selamat siang, shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya kita bersyukur masuk di minggu yang baru, ada berkat yang baru, amin. Masuk minggu baru, ada kekuatan yang baru, ada kasih setia Tuhan baru, ada pengharapan yang baru, bahkan ada mujizat yang baru. Haleluya. Siapa yang bersyukur hari ini beribadah kepada Tuhan? Siapa yang percaya pulang beribadah diberkati Tuhan? Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk sama-sama kita siapkan Alkitab kita, baik itu Alkitab buku atau Alkitab elektronik.
atau HP, ya saudara, kita akan buka satu bagian firman Tuhan pada hari ini saudara dari Injil Markus. Namun sebelumnya, kalau saudara nggak keberatan, sekali lagi boleh kasih senyum kanan kiri dan jabat tangan sekitar saudara, bilang selamat hari Minggu sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati, bilang happy Sunday, bilang senyum dong, God bless you. Ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang sebuah tempat yang membawa dampak yang luar biasa. Ya saudara, sebuah tempat di mana melalui peristiwa dari tempat ini, ya saudara dan saya, kita mengenal kasih Tuhan yang kekal. Kita mengenal yaitu pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, secara lebih spesifik lagi, melalui tempat ini, ya manusia, khususnya orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, mengenal yaitu yang namanya perjamuan kudus. Dia tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dari tempat ini, ya saudara, ada begitu banyak, ya saudara, yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, ya setelah mereka mengalami peristiwa, ya saudara, bersama dengan Tuhan Yesus di satu tempat ini. Karena bicara tempat, banyak, ya saudara, di dalam pelayanan Tuhan Yesus banyak tempat yang menjadi sangat luar biasa. Tempat itu, ya tempat-tempat tersebut, ya sehingga kita orang Kristen mengenal kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Contoh, ya saudara, Tuhan Yesus itu terangkat naik ke sorga dari mana? Bukit Zaitun. Ya saudara, dan kita tahu, ya saudara, bahwa Tuhan Yesus naik terangkat ke sorga dari Bukit Zaitun. Tempat tersebut adalah tempat yang luar biasa. Di dalam Bukit Zaitun, di area Bukit Zaitun, ya saudara, Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Perjanjian, saudara pasti tahu. Saudara yang pernah ke Tanah Perjanjian? Ada? Puji Tuhan, 2, 3. Boro-boro Pak Pendeta, Tanah Perjanjian, Tanah Abang aja setahun sekali. Saudara, nanti ada berkat, ada kesempatan saudara sampai di Tanah Perjanjian. Amin. Iya, saudara, di dalam Bukit Zaitun itu ada satu tempat di mana Tuhan Yesus sangat senang berdoa. Namanya Taman Getsemani. Iya, saudara, di sana Tuhan Yesus sangat suka berdoa. Dan ada tempat-tempat yang lain di mana kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Contoh, air berubah menjadi anggur, ya di perkawinan yang di Kana. Ya saudara, 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang. Sisa 12 bakul. Itu terjadi di mana? Di pantai Danau Tiberias, di pinggir Danau Tiberias, ya atau Danau Galilea. Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea. Ya, Petrus sudah berjalan di atas air juga. Ya saudara, dan begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan, ya di tempat-tempat yang begitu luar biasa. Nah, siang ini kita akan belajar, kita akan diberkati melalui peristiwa yang terjadi di tempat ini. Saudara dan saya, kita boleh mengenal perjamuan kudus. Ya, di mana itu? Kita akan lihat sama-sama. Hari ini saya akan berbicara tentang upper room. Semua bilang sama-sama upper room. Iya, upper room itu adalah ruangan di atas. Ya, kita akan lihat sama-sama Markus 14 ayat 15 dan 16. Saya undang kita semua untuk baca bersama-sama 2 ayat saja. Markus 14, 15 dan 16. Ya, di depan sudah ada. Bersama kita baca 1, 2, iya. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. 16, maka berangkatlah kedua murid itu. Didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Semua bilang sama-sama Paskah. Ya, ayat ini, ya saudara, berkata tentang Paskah, mempersiapkan Paskah. Memang hari ini bukan hari Paskah, tapi saudara, melalui perayaan Paskah, ya saudara, bahwa ada satu peristiwa yang akhirnya diperkenalkan oleh Tuhan Yesus, yaitu hidup yang kekal tersebut. Ya saudara, kita akan lihat hidup kekal dari mana Tuhan Yesus memperkenalkan kepada murid-muridnya. Berawal dari tempat ini. Jadi kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya 14, 13, 12, saudara akan melihat bahwa Tuhan Yesus akan makan perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Nah, Paskah bagi orang Ibrani, Paskah itu adalah hari raya setiap tahun dirayakan. Dan bagi orang Ibrani, Paskah itu adalah hari raya mengenang pertolongan Tuhan, mengenang pembebasan yang Tuhan lakukan bagi mereka keluar dari Mesir.
Ya saudara, maka ketika mereka keluar dari Mesir, kalau saudara ingat, ada tulah terakhir, tulah ke-10, bahwa anak-anak sulung ya harusnya itu mati. Tapi yang ada tanda darah di ambang pintu rumah mereka, maka maut melewati. Semua bilang sama-sama, melewati. Iya, melewati dalam bahasa Inggris itu bunyinya passing over. Passover, passing over. Makanya Paskah, ya saudara, itu dikatakan juga happy Passover. Ya, Paskah bagi orang Ibrani bahasa aslinya Pesak. Ya, kata Pesak itu artinya Paskah kalau bahasa Indonesia. Tapi bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, makna Paskah adalah kebangkitan juru selamat. Kebangkitan Yesus. Dan percayalah bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Saudara dan saya pun bersama dengan keluarga kita, suatu hari keluargamu, keluargaku, kita akan bangkit untuk pesta di sorga. Bersama-sama keluargamu, keluargaku, suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Itu Paskah buat saudara dan saya. Ya, dan apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus berkata kepada dua muridnya, coba kamu cari tempat yang sudah disediakan, sudah disiapkan. Mereka memang di ayat Markus 14 ini tidak ditulis nama mereka, ya, tapi di Lukas 22 ditulis nama mereka. Mereka adalah Petrus dan Yohanes. Petrus Yohanes datang kepada seseorang yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, dan mereka menyiapkan tempat, di mana tempat itu ada di ruangan atas. Atau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di New King James Version dikatakan, then he will show you a large upper room. Upper room itu ruangan atas, furnished and prepared, they're make ready for us. Furnished and prepared itu artinya sudah disiapkan. Ya, jadi ada meja, ada perabotan, ya saudara, ada cawan untuk anggur, ada piring karena untuk roti yang dipecah-pecahkan. Jadi kalau saudara mencari gambaran kira-kira, ya saudara, itu biasanya ada di lukisan-lukisan, foto-foto rumah-rumahnya orang Kristen, ya, yang meja perjamuan itu loh saudara. Tuhan Yesus ada di tengah, ya, di kanan kirinya disertai dengan murid-muridnya. Nah itulah, ya, malam terakhir Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Dan di tempat itu Tuhan Yesus untuk pertama kalinya memperkenalkan perjamuan kudus kepada murid-muridnya. Dan hari ini saudara dan saya, kita bersyukur di Tiberias kita beribadah, kita perjamuan kudus. Di Tiberias saudara dan saya kita kenal perjamuan kudus. Maka bersyukurlah ya saudara, dari tempat tersebut ya seisi dunia tahu perjamuan. Kita bersyukur Tiberias, mendiang pendeta Yesaya Pariaji dipanggil Tuhan, ya diperintahkan Tuhan untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus ini, agar di akhir zaman saudara dan saya, kita yang terima kuasa minyak anggur Tuhan janji dipelihara, keluargamu dipulihkan, pekerjaanmu berhasil, usahamu maju, anak-anak muda diberkati berhasil. Saudara dan saya yang percaya Tuhan pelihara, tidak kekurangan yang baik, tidak dirusakkan. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ini janji Tuhan. Itu sebabnya ya saudara, siang ini kita akan belajar ya dari tempat ini, ya saudara, Tuhan memperkenalkan perjamuan kudus. Tuhan berkata, inilah tubuhku. Yang percaya tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman, maka aku akan memberi hidup kekal. Siapa yang percaya dalam Tuhan Yesus, kita terima hidup kekal. Amin. Ya saudara, itu sebabnya siang ini kita akan lihat pelajaran rohani buat kita melalui peristiwa yang terjadi di upper room, di tempat tersebut. Apa yang Tuhan inginkan dalam saudara dan saya? Yang pertama, Tuhan mau saudara dan saya tetap intim bersama dengan Tuhan, tetap bergaul di dalam Tuhan, dengan Tuhan. Setiap hari saudara dan saya, kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Saya tahu mungkin ini pesan yang biasa, saudara udah pernah dengar, saudara mungkin pernah baca, ya. Tapi ketika saya mempersiapkan bahan ini pun, ya saya berpikir, Tuhan, ya bergaul dengan Tuhan, jemaatmu pasti sudah sering dengar Tuhan, ya, atau intim dengan firman Tuhan, ya pasti jemaat Tuhan juga sudah pernah dengar Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan dalam hati saya, ya, bahwa memang di akhir zaman ini, akhir zaman adalah zaman yang sulit. Akhir zaman adalah zaman yang susah. Hari-hari ini kesulitan, kesusahan di mana-mana. Ya saudara, resesi di mana-mana, konflik di mana-mana, penyakit
yang baru, virus-virus mulai muncul ada di mana-mana. Itu sebabnya bukan alasan buat saudara dan saya untuk jauh dari Tuhan, tapi menghadapi keadaan demi keadaan di zaman akhir ini, justru kita harus hidup bergaul bersama dengan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bergaul dengan Tuhan, hidupnya diberkati. Amin. Iya saudara, bahkan bukan hanya berkat Tuhan, Tuhan memelihara setiap hari kehidupan kita. Tuhan janji saudara dan saya pasti menerima rumah yang indah di bumi, juga rumah di sorga. Maka inilah yang menjadi kehidupan kita. Ya saudara, memang orang Kristen hidupnya harus bergaul dengan firman. Tuhan yang janji tinggal di dalam firman, firmannya tinggal di dalam kita. Apapun yang kau doakan pasti Tuhan kabulkan. Amin. Ya, saya ketemu sama sebuah keluarga ya di tempat ini saudara, sering beribadah di tempat ini. Ya, mereka berkali-kali ya ketemu setiap minggu, berkali-kali berkata, "Pak Pendeta, ya tolong doakan Pak rumah kami supaya nggak disita, supaya rumah kami nggak diambil sama bank, sama orang. Tolong doakan Pak, karena ada waktu jatuh temponya Pak. Tolong Pak doakan Pak." Kami berdoa setiap minggu. Ya saudara, setiap minggu datang pada Tuhan, beribadah pada Tuhan, tinggal di dalam kuasa kasih firman Tuhan. Dan hari ini rumahnya tidak jadi disita oleh karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saudara dan saya yang percaya di dalam firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan, saudara dan saya lihat jawaban doa, kegenapan firman Tuhan. Kita mulia, diberkati. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Saya bacakan bagi kita semua. "Tinggallah di dalam aku," kata Yesus, "dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Ayat 5, sama-sama kita baca. 2, 3, iya. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di luar Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus yang ada kekeringan. Di luar Tuhan Yesus yang ada kesulitan, kesusahan. Jadi saya mau katakan sama saudara, bahasa yang sederhana, bahasa sehari-hari. Memang benar, di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, terima yang terbaik dari kerajaan sorga, karirmu pasti diangkat naik. Pekerjaanmu pasti berhasil, interview kerjamu pasti keterima, masa depanmu pasti diberkati. Kau yang datang sakit pasti sembuh, sehat sempurna. Tuhan beri mujizat. Ada jawaban doa bagi orang-orang yang percaya tinggal dalam Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Karena memang benar saudara, di zaman akhir ini saudara dan saya, kalau kita bergaul dengan Tuhan, memang benar hidupmu sejahtera, hidupmu tidak kekurangan segala yang baik. Bilang amin. Siapa yang percaya dalam Tuhan hidupnya sejahtera? Amin. Iya saudara. Siapa yang percaya dalam Tuhan hidupnya berbahagia? Amin. Sama-sama bilang sama saya, berbahagia. Yes, ini adalah satu kebenaran. Kebenarannya bahwa ketika saudara dan saya bergaul dengan Tuhan, hidupmu berhasil dan bahagia. Amin. Itu adalah bonus. Itu adalah buah. Saya catat di sini biar jadi berkat baru bagi kita. Satu kebenaran yang perlu kita lakukan setiap hari, yaitu bergaulah hidup intim dengan firman Tuhan. Jalanmu jalanku pasti beruntung dan berhasil. Siapa yang percaya hidupnya beruntung berhasil? Amin. Siapa yang percaya hidupnya berbahagia dalam Tuhan Yesus? Katakan amin. Ya, dengan iman aja katakan amin, saudara. Walaupun ya saudara mungkin ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan. Oke, kelihatan? Iya sudah. Tapi pergumulan tidak menghalangi kasih kuasa Tuhan tetap tercurah terjadi atas hidup orang-orang yang percaya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Iya sudah. Saudara dan saya tetap dimeteraikan, bahagia, diberkati di dalam Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya hari ini pikiranmu dan pikiranku, mindset setiap kita harus serahkan kepada Tuhan. Ya saudara, bahwa Pak, ya saya rajin ibadah, saya berdoa, saya imani, saya berbahagia. Bagaimana Pak? Ya tetap masih ada masalah. Gimana Pak? Tuhan tidak pernah janji saudara bahwa nggak akan pernah turun hujan sama sekali. Tuhan berjanji
bahwa ada masalah, ada tantangan, persoalan, saudara dan saya, ada tangan Tuhan yang menyertai kita, membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Sama-sama bilang sama saya, ada kemenangan, ada sukacita. Amin. Iya saudara, ada kemenangan, ada kebahagiaan, ada keberhasilan di dalam Tuhan Yesus. Bilang sama kanan kiri saudara, kita berbahagia. Coba bilang, kasih senyum, bilang kita berbahagia. Amin. Ada satu lagu saudara yang bunyinya demikian. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Tepuk tangan dulu dong. Yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus, sumber kebahagiaan kita. Amin. Saudara, lagu tersebut ya sampai hari ini masih kita nyanyikan. Walaupun lagu tersebut saudara itu muncul dari tahun kalau tidak salah 1700-an atau 1800-an. Dalam bahasa Inggris, lagu tersebut judulnya Blessed Assurance. Dan lagu tersebut, ya saudara, tidak ada, mungkin saudara belum pernah mengetahui, tidak ada yang menyangka bahwa laguku berbahagia diciptakan oleh seseorang yang mungkin dari sudut pandang manusia, sudut pandang dunia, bahagianya di mana orang ini? Hidup bahagianya itu dari mana? Karena laguku berbahagia diciptakan oleh seorang yang dari lahirnya tidak bisa melihat, namanya Fanny Crosby. Seorang Fanny Crosby lahir dengan, mohon maaf, kekurangan tidak bisa melihat dari lahirnya. Tapi dia menciptakan banyak lagu, banyak syair, banyak lirik yang diambil dari Mazmur, dari kebenaran firman Tuhan, sehingga lagu-lagu yang dikarangnya, yang diciptakannya, salah satunya Blessed Assurance atau Ku Berbahagia, sampai 2024 kita masih nyanyi lagu itu. Saya mau katakan saudara, bahwa keberhasilan itu bukan tentang keadaan, tapi siapa yang menyertai saudara dan saya. Dan ketika Yesus ada di dalam saudara dan saya, kita berbahagia, kita sejati di dalam Tuhan. Keberhasilanmu, keberhasilanku, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kuasa Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk kita lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 sampai 3. Alkitab katakan berbahagialah. Nah, ini saudara, kata pertama langsung dikatakan berbahagialah. Artinya diberkatilah, makarios. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan penggosip, ya pencemooh. Ya, ayat 2 dikatakan saudara, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ayat 3 kita baca sama-sama, Tiberias 2:3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Amin. Berhasil itu adalah satu bonus, itu adalah satu buah, ya saudara, bahwa Tuhan sangat mudah untuk memberkati saudara dan saya. Tapi kita lihat, ya saudara, jangan lupa sebelum ada ayat 3, ya, apa yang kita kerjakan berhasil. Ayat 2 yang Tuhan lebih tertarik, itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Tuhan mau saudara dan saya kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kata merenungkan artinya melakukan. Semua bilang sama-sama, melakukan. Iya, karena ketika kita melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan itu, maka Roh Kudus yang begitu dahsyat, yang begitu indah akan bekerja di dalam hidupmu. Ketika saudara dekat dengan firman Tuhan, tanpa kita sadari hati kita berubah. Tanpa kita sadari, kita yang dulu suka cemas, kita yang dulu suka khawatir, kita yang dulu suka takut, kalau kita bergaul sama firman Tuhan, Tuhan berikan iman, Tuhan berikan keyakinan, Tuhan berikan kepercayaan penuh kepada firman-Nya, sehingga apapun hari ini yang kau doakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuatnya berhasil. Saudara naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan.
Itu sebabnya gembala sidang saudara dan saya, Ibu Pendeta Darniati Pariaji itu senantiasa menyampaikan, mari kita melakukan firman Tuhan, kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, maka sorga ada di tangan saudara dan saya. Sorga ada di tangan kita. Amin. Sorga jadi bagian kita. Siapa yang percaya sorga jadi bagian dalam hidupnya? Amin. Menjadi bagiannya. Katakan amin. Sorga menjadi bagiannya saudara dan saya. Kalau sorga dijanjikan diberikan kepada saudara dan saya, apalagi rupa-rupa keperluan kebutuhanmu hari-hari ini. Burung di udara, mereka tidak menabur, mereka tidak berseru, mereka tidak menangis, air mata ada di pipi, tapi Tuhan pelihara. Bunga di padang, mereka tidak menabur, mereka tidak berseru, hati bunga itu tidak remuk, ya saudara, mereka tidak menangis berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya. Jangan khawatir, jangan cemas tentang hari esok. Rupa-rupa keperluan kebutuhanmu Tuhan pasti sediakan. Masa mudamu berhasil, karirmu diangkat naik, bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, diurapi terima tubuh darah Yesus. Saudara dan saya diberkati penuh kemuliaan dan mujizat Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Saya ketemu sama seorang ibu, saudara. Ibu ini ya kami kenal 2020 ya, dan di Tiberias di Kelapa Gading ya, waktu saya mengenal ibu ini, dia bilang, "Pak, ya tolong doakan karir saya." Ya saya tanya, "Ibu pekerjaannya apa?" "Saya marketing biasa, Pak, ya di sebuah bank BUMN." "Tolong doakan, Pak." Ya saudara, maka yang menjadi kebisaannya gitu saudara, dia bilang, "Pak, saya bukan orang pinter, ya bahkan saya bisa menjadi seorang marketing pun ya semua karena Tuhan yang tolong. Ya, yang saya mau lakukan adalah beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan." Ya, dan Tuhan tolong saudara. 2022 ketika baru selesai masa pandemi Covid, orang-orang pada sulit, pada susah pekerjaannya, Bu Siska malah diangkat menjadi marketing manager. 2020-2022 jadi marketing manager. Dia 2022 menjadi marketing manager ya, dan mereka terus bersama dengan keluarga rajin beribadah, rajin datang pada Tuhan. Ya, setiap minggu kalau ketemu, "Pak, tolong doain, Pak, ada target, Pak, mau ketemu klien ini, mau ketemu ini." Ya, setiap minggu saudara, mereka tidak miss beribadah. Sehingga cerita 2024 baru berapa minggu yang lalu cerita kepada kami, hari ini dia dipromosi menjadi, tadinya jadi marketing manager, kepala cabang, dan naik sekarang jadi kepala wilayah. Yang tadinya pegang satu cabang, 2024 sekarang pegang 8 cabang. Ya sudah, membawahi 8 cabang di satu area. Dan semua karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Orang yang kejar Tuhan, orang yang percaya kepada kuasa Tuhan, cari kerajaan sorga dan kebenarannya, semua ditambahkan yang luar biasa. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau Bu Siska ditolong Tuhan, saudara dan saya pun kita juga pasti ditolong Tuhan. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara, bahwa dari ya peristiwa Tuhan Yesus memperkenalkan perjamuan di upper room, di ruangan atas. Ya sudah, perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus ke Taman Getsemani, dan kita semua tahu apa yang terjadi dari Taman Getsemani sampai dia di atas Bukit Golgota. Tuhan Yesus memberi pesan penting kepada murid-muridnya. Dan juga bukan hanya kepada mereka, tapi kepada kita semua. Melalui perjamuan kudus ini, saudara dan saya, kita punya tugas yang besar. Sama-sama bilang sama saya, tugas yang besar. Amin. Bilang sama kanan kiri saudara, kita punya tugas kerajaan sorga. Haleluya. Yang kedua, sama-sama saudara dan saya kita lihat bahwa melalui upper room kita punya tugas yang besar. Tugas kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah bagi setiap orang-orang yang belum kenal keselamatan. Amin saudara. Saudara percaya? Siapa yang percaya hidupnya dipakai Tuhan? Siapa yang percaya hidupnya dipakai Tuhan? Amin. Pak, ya, tapi saya punya masalah, Pak. Saya punya pergumulan, Pak. Bahwa rencana Tuhan, rancangannya kerajaan sorga itu lebih besar daripada pergumulanmu, lebih besar daripada persoalan yang kau hadapi. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, maka saudara dan saya, kita akan lihat mengalami kemuliaan dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tujuan kerajaan sorga adalah menggenapi bahwa orang-orang datang kepada Tuhan. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Itu sebabnya ya, melalui sarana ini kita punya tugas besar.
Dan murid-muridnya, ya saudara, sebelum mereka melakukan tugas besar, ini yang murid-murid lakukan. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai dengan 14. Kisah para Rasul 1, 12 sampai 14. Alkitab katakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Berikut, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka kemana? Ruang atas. Nah ini tadi saudara, upper room, ya, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. 14, sama-sama kita baca ya, Tiberias. 1, 2, iya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini yang mereka lakukan saudara, sebelum mereka melakukan tugas besar, mengemban tugas besar. Tugas besar mereka adalah memberitakan kerajaan Allah. Makanya gereja ini juga punya visi misi yang sangat jelas, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris. Semua bilang sama-sama, misionaris. Amin. Ya saudara dan saya, kita misionarisnya Tuhan. Siap ke sorga. Tapi Pak, ya saya belum siap Pak pergi ke Nepal. Yang suruh saudara ke Nepal juga siapa? Biasanya kan kalau misionaris kan ke Afrika, ke Kongo gitu ya, ke Nepal. Ya puji Tuhan kalau memang panggilan. Iya saudara. Tapi saudara, saya mau sampaikan, kalau semuanya jadi misionaris, yang jadi jemaat siapa? Nanti saya datang, loh jemaatnya mana nih? Ke Nepal Pak. Ya kan pada jadi misionaris. Ya saudara, misionaris itu juga adalah panggilan. Amin. Sesederhana saudara dan saya, kita menjadi misionaris dari kehidupan kita, dari karakter hidup kita. Saudara dan saya, kita melihat akan banyak orang-orang datang pada Tuhan melalui hidup saudara dan saya yang dipakai Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah mereka bertekun berdoa sehati, Petrus berkhotbah di depan 3.000 orang. 3.000-nya bertobat, terima Tuhan Yesus, dan memberi diri untuk dibaptis. Bayangannya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ya saudara, Petrus tidak menjamah. Ya saudara, Petrus belum mendoakan orang tersebut. Orang yang sakit itu, ada bayangannya Petrus disembuhkan. Ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan masih terjadi sampai hari ini juga. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Katakan amin. Kalau dulu orang sakit sembuh, saudara dan saya, hari ini kita harus percaya yang sakit juga pasti sembuh. Amin. Yang gagal pasti berhasil. Tapi hari ini saudara dan saya, kita harus beri hati kita. Kita buka hati kita, karena saya percaya saudara, orang bergaul dengan Tuhan pasti berubah karakternya. Tuhan lebih tertarik kepada saudara dan saya dengan perubahan karakter kita. Ketika karaktermu berubah, hatimu berubah, Tuhan pakai hidupmu. Amin. Tuhan pakai pekerjaanmu, Tuhan pakai rumah tangga keluargamu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Memang kalau saudara jalan ke mall misalnya, ya Sumarekon Bekasi, ya saudara-saudara, orang mungkin nggak tanya atau nggak peduli saudara gereja ibadahnya jam berapa, pagi, siang, apa sore. Tapi yang mereka melihat bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, pengikut Kristus. Saudara dan saya, kita dipanggil di tempat ini untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Dari perkataan kita, dari karakter kita, dari kehidupan kita. Makanya Tuhan beri sarana ini, perjamuan kudus minyak urapan, agar saudara dan saya pun kita bisa menjadi misionaris. Katakan amin. Siapa yang percaya hidupnya sekali lagi misionarisnya Tuhan Yesus. Amin. Ada seorang ibu saudara, ya sebelum saya sampaikan ya kesaksian tersebut, Billy Graham berkata, saya mengundang rekan-rekan worship team, boleh bersama-sama bergabung di depan bersama. Billy Graham berkata dalam pelayanannya, we are the Bibles the world is reading, we are the creeds the world is needing, we are the sermons the world is heeding. Ya artinya apa? Kita ini adalah firman Tuhan yang terbuka. Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Kita di dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah surat firman Tuhan yang terbuka bagi dunia ini. Dunia ini baca kita. Dunia gak baca Alkitab, tapi dunia baca hidup saudara dan saya.
Karena kita baca firman Tuhan, ada kasih Tuhan Yesus hidup di dalam kita, maka dunia membaca kehidupan kita. Yang dunia inginkan, bahwa keyakinan yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Dunia gak percaya mujizat. Dunia ini bahkan sudah gak ada harapan saudara. Tapi melalui saudara dan saya, mujizat terjadi, tercurah bagi hidup orang-orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur hari ini boleh menyampaikan pesan ini, agar siapapun saudara, ya hari ini apapun pergumulan tantangan hidupmu, percayalah Tuhan punya mujizat yang indah bagi orang percaya. Amin. Saudara tutup Alkitabnya. Ya saudara, ada seorang ibu namanya Bu Deborah. Bu Deborah ini punya seorang anak, anaknya 3 hari koma. 3 hari koma, tidak ada harapan kata medis. Singkat cerita, menerima perjamuan kudus tubuh darah Tuhan Yesus, anak itu dibangkitkan dari koma dan dia selamat, bebas daripada koma. Kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Di sebelah anak tersebut ada seorang bayi lagi. Seorang bayi tersebut ya saudara, adalah bayi yang divonis tidak punya saluran pencernaan untuk BAB. Saudara perhatikan, nggak punya saluran pencernaan untuk BAB. Bagaimana nanti dia besar? Dan ibu daripada bayi ini adalah bukan orang percaya, nggak seiman dengan Bu Deborah. Tapi dia melihat yang terjadi kepada bayi Nathan yang 3 hari koma, tidak ada tanda kehidupan. Tapi diberikan darah Yesus, dia bangkit, dia hidup. Karena darah Yesus adalah darah kehidupan. Amin. Dan dia tanya, Bu, anaknya udah sembuh ya? Puji Tuhan, anak saya sudah sembuh karena kuasa Tuhan Yesus. Kalau ibu percaya, anak ibu juga pasti Tuhan sembuhkan. Tapi saya gak sama Bu dengan ibu. Dia tahu Bu Deborah orang Kristen. Dan Bu Deborah berkata, Bu, bahwa yang menyelamatkan kita namanya Yesus. Agama gak menyelamatkan. Karena banyak orang beragama, hidupnya jauh dari Tuhan. Dan dia menerima. Itu apa Bu? Ini minyak zaitun, ini minyak urapan. Kalau ibu percaya, sambil ibu kasih di tubuh anak ibu, masih baby 2 hari saudara, baru lahir 2 hari, ibu oleskan di tubuhnya. Dan ibu bilang, Tuhan Yesus. Sambil menangis dia berkata, Tuhan Yesus tolong anak saya. Gak seiman dengan saudara dan saya. Dengan air mata dia mengoleskan di tubuh anaknya. 2 hari berikutnya ada kabar dari suster, anaknya yang tidak punya saluran untuk BAB itu sudah BAB. Mohon maaf ya, artinya kalau sudah BAB punya saluran. Dan dia melihat anaknya dengan sukacita. Dia menangis. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata sukacita. Karena dia melihat anaknya diselamatkan Tuhan. Oleh apa? Kasih Tuhan. Tuhan pakai apa? Tuhan pakai ini. Tuhan pakai sarana. Tuhan pakai Bu Deborah. Saya berdoa banyak ibu Deborah, di Bu Deborah yang lain yang hari ini dengar kabar baik ini. Baik saudara yang di Betos, saudara yang di live streaming. God can use you. Tuhan bisa pakai hidupmu. Walaupun hidupmu pun lagi ada masalah. Gereja ini punya tugas besar. Gembala sidangnya saudara dan saya, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, punya tugas besar. Melanjutkan legacy, warisan yang Tuhan berikan kepada mendiang Pendeta Yesaya Pariaji, kepada Ibu Gembala kita. Punya tugas besar. Agar semakin banyak orang datang pada Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa melalui sarana ini yang Tuhan sudah berikan. 34 tahun gereja ini ditopang Tuhan, disertai Tuhan. Dengan sarana ini, perjamuan kudus minyak urapan, sudah banyak buah-buahnya, sudah banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Kalau kita renungkan hari ini, apakah Ibu Gembala kita gak punya pergumulan yang untuk didoakan? Punya tuh Bu, pasti. Kira-kira Ibu Gembala punya gak permasalahan yang mungkin dipikirkan? Ada pasti. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan saudara, bahwa rencana Tuhan lebih besar daripada pergumulan yang ada di hidup kita. Rencana Tuhan mengangkatmu naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor.
rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera bagi hidupmu. Apapun tantangan pergumulan yang kau hadapi, tetaplah percaya bahwa masa depan yang indah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang terus berharap mengandalkan Tuhan. Tetap percaya, mujizat sedang terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, bersama-sama dengan ucapan syukur. Dengan iman bersama-sama kita berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bersama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi manusia sulit, bagi manusia susah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri damai sejahtera, kekuatan, Tuhan beri mujizatnya. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan kita yang terbaik hanya buat Tuhan. Angkat tangan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kami. Lagi bersama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang. Engkau yang susah, engkau yang khawatir, nyanyikan lagu ini dengan iman kita. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman percaya bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup
yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Siapapun ada benjolan, sembuh. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Bersama-sama mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Bersama-sama mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman percaya bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami menolak zina cabul, kami menolak orang ketiga, kami menolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan oleh kasih sayang-Mu bersama keluarga. Setiap hari kami hidup rukun damai, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Berkati mulut kami ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta, agar apapun yang kami doakan di dalam Tuhan diberkati, berhasil. Berkati tangan kami ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak mencuri, agar apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan diberkati Tuhan, berhasil. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, kami tolak vertigo, kami tolak insomnia. Setiap hari oleh kasih Tuhan Yesus, kami tidur nyenyak dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah. Oleh darah Yesus kami menang atas virus. Oleh darah Yesus kami tolak flu Singapura, kami tolak batuk flu, kami tolak COVID, kami tolak penyakit aneh. Oleh darah Yesus kami menang atas virus. Kami tolak DBD, kami tolak terkapar, empedu sehat, pankreas sehat. Oleh darah Yesus kami panjang umur, kami tolak katarak, kami tolak alergi, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan. Oleh darah Yesus kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing kita boleh berdoa kepada Tuhan secara pribadi, jangan diminum dulu. Saudara boleh katakan apa yang hari ini menjadi doamu. Minta pada Tuhan Yesus apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Katakan kepada Tuhan Yesus. Mujizat masih terjadi, mujizat masih ada bagi orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan Yesus. Jika ada penyakit, sebut dan percayalah, oleh darah Yesus yang mengalir di tubuh jasmani kita, kita menjadi sembuh. Saudara dan saya disucikan, diampuni, disayangi Tuhan Yesus, diberi hati yang baru, diberi mujizat yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, Tuhan pelihara. Kami klaim janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak bahaya celaka. Malaikat sorga, jaga keluarga kami. Kami tolak roh maut. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga dan gereja. Kami tolak jebakan, niat orang jahat dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberikan jubah untuk pesta di sorga. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang layak terima pujian syukur tengah-tengah umatnya. Angkat minyakmu bersama-sama dengan iman. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami punya iman, kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan kami orang percaya. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Jika ada penyakit oleskan di tubuh. Saudara dan saya kita dikawal malaikat, kita warga sorga, disayang Tuhan Yesus. Saudara dan saya suatu hari tanganmu tanganku kita digandeng malaikat terbang ke sorga, pesta di sorga. Selama kita hidup di bumi, di dunia, saudara dan saya hidup dalam kasih Tuhan, dalam pertobatan. Saudara dan saya diberkati berhasil, saudara dan saya diberkati sehat, bahkan diberi umur panjang, bonus dari Tuhan Yesus. Maka dalam nama Tuhan Yesus, masuk minggu yang baru kita dalam berkat, perlindungan, bahkan kemurahan Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati ya Tuhan setiap pasangan-pasangan suami istri, rumah tangga rukun damai,
berkat Tuhan Yesus tercurah berlimpah dari kerajaan sorga bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan mereka yang berseru untuk rumah tempat tinggal. Tuhan, Kau janji rumah di sorga, maka Tuhan juga berkati rumah di bumi berhasil. Mereka yang berseru untuk keturunan ilahi, Tuhan Yesus buat berhasil. Buah kandungan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Maka yang jaga kasih mula-mula terangkat ke sorga sesuai dengan yaitu firman-Mu ya Tuhan. Jaga kami Tuhan, urapi setiap keluarga, jaga anak-anak muda, berkati anak-anak kami pandai, cerdas, sehat, panjang umur, tegap sentosa. Anak-anak muda masa depannya indah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan diberkati menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Punya roh juara, punya roh the best, the biggest bidangnya. Bahkan minyak anggur kami tidak dirusakkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati perjalanan kami pulang, dijaga malaikat, kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam perlindungan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, pokok doa umat-Mu dikabulkan Tuhan. Sembuh, sehat, berhasil, tidak miskin, bangkrut. Kami tolak nganggur, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Jadi majikan, pokok doa mereka didengar, dikabulkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan Pak Boy dan keluarga diberkati. Berkati Pak Anggoro dan keluarga, Pak Yobel dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati Pak Andre, Ibu Alin tetap dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati Bu Intan dan keluarga, tanahnya laku terjual, anak-anaknya semua berhasil dalam nama Yesus. Berkati Pak Saud dan keluarga, berkati juga Pak Arwan dan keluarga. Tuhan berkati Pak Tandi dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang melayani pada sepanjang hari ini. Juga di sesi ini Tuhan berkati para asyar, guru sekolah minggu, soundman, operator media. Berkati ya Tuhan petugas perjamuan, petugas kolektan. Berkati para pendoa syafaat. Tuhan berkati Tiberias Choir, berkati worship team. Tuhan berkati Bapak Pendeta Yoris dan semua rekan-rekan. Renaldi diberkati bersama semua rekan-rekan dalam kasih sayang Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa. Kami berdoa mensupport, mengucap berkat, beri bahagia, panjang umur, tegap sentosa bersama anak cucu mantu dalam kasih sayang Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kami berdoa Indonesia disayang Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan melalui Tiberias ada di Indonesia. Kami berdoa gereja Tiberias akan Tuhan pakai semakin indah di akhir zaman, membawa memenangkan jiwa-jiwa dengan sarana kuasa minyak dan anggur dalam nama Tuhan Yesus. Natal gereja Tiberias tanggal di bulan Desember 2024, Tuhan Yesus berkati akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan berhasil untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan saja. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi, pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput saudara dan saya terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Kasih jumpai aku di sana. Kasih untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Kasih berubah apaku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua dan shalom Tiberias.